Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian SSI, mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya hari ini akan melaksanakan uji kinerja. Saya selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta. Kami mempunyai visi yaitu terwujudnya lulusan yang religius, mandiri, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Bagaimana pembelajaran di sekolah kami? Yuk kita lihat. Sekolah kami adalah sekolah adiwiyata. Kami menanam pohon-pohonan berguna untuk penghijauan di sekolah kami. Karena ketika saat ini terlanda polusi udara yang luar biasa di kota Jakarta, maka pohonan-pohonan inilah berfungsi untuk menyegarkan serta ketika pagi hari mengeluarkan oksigen yang segar. Dan juga sekolah kami dibuatlah kolam-kolam untuk penyerapan air ketika datangnya hujan. Bahkan kami ketika datangnya musim hujan, kolam-kolam ini pun berfungsi untuk budidaya ikan lele, budidaya ikan emas, dan budidaya ikan gurame. Begitulah aslinya sekolah kami. Kami mengajarkan anak-anak didik kami untuk melestarikan lingkungan di sekolah kami agar menjadi generasi yang memiliki jiwa melestarikan lingkungan, baik di sekolahnya ataupun di lingkungan rumahnya. Sekolah kami pun menyiapkan bank sampah agar tidak tercemar dengan sampah-sampah yang ada. Kami pisahkan sampah plastik, sampah organik, dan sampah basah agar tidak mencemari tanah-tanah, bahkan apapun yang bisa mencemari sekolah dan lingkungan sekolah kami. Oleh karenanya kami didik untuk melestarikan lingkungan dengan baik dan mempelajari Al-Quran serta maknanya dengan baik. Bagaimana praktek pembelajaran saya pada sekolah Madrasah Aliyah 16 Jakarta ini? Mari sama-sama kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kita sebelum belajar kita harus semangat. Semangat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Tepuk tangan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri. Sebagai jiwa yang nasionalis, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Pembiasaan setiap hari kita harus memiliki jiwa nasionalis. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Apakah kalian hadir semua atau tidak? Alfara Ar-Razi Abdullah, Anissa Ayunadia Putri, Aulia Nur Septiani, Aulia Zahra Fadilah, Khairun Nisa, Devina Ashika, Elsa Nur Aziza, Gusti Ardiansah, Happy Cahyo, Naomi Azra Fahira, Natasha Amelia. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Apalagi saat ini kita sedang dalam keadaan polusi udara yang luar biasa di Jakarta ini. Oleh karenanya kita jaga kesehatan, jaga stamina kita agar kita selalu sehat. Insya Allah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan ice breaking supaya kita lebih semangat dan lebih fokus sebelum pembelajaran. Ya, silakan semuanya untuk berdiri. Jadi ice breaking kita yang saat ini disebut dengan berhitung, bernapas, dan bertepuk. Apa? Berhitung, bernapas, dan bertepuk. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau 1 berarti menghitung berapa? 2, menapas. 3, 4, berhitung. 5, ya, seperti itu. Paham semuanya? Oke, kita mulai. 1. Salah. Belum konsentrasi. Nah, semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1. 7. Salah lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana hakikat manusia selaku manusia diciptakan di dunia ini untuk apa. Sebagai pemimpin, manusia itu menjadi pemimpin di muka bumi ini harus melestarikan lingkungan yang ada. Sebagai pemimpin di dunia, di bumi, maka kita harus menjaga bumi kita yang kita injak saat ini adalah Indonesia. Oleh karenanya, siapa yang masih ingat siapa manusia pertama yang diciptakan?
Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kenapa bukan malaikat? Kenapa bukan jin? Karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Untuk pertemuan kita saat ini, kita membahas tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Di dalam materi Al-Quran hadis ini, kita harus mengetahui bagaimana dalil-dalil ayat Al-Quran yang berkaitan dengan melestarikan lingkungan. Apakah kita harus menjaganya, apakah kita harus merawatnya, dan bagaimana cara kita merawat lingkungan di sekeliling kita. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Pertama, kamu harus menghayati ajaran Islam tentang kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mengamalkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menganalisis surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang kerusakan alam di bumi. Surat Al-A'raf ayat 56-58 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. Dan surat Shad ayat 27 tentang penciptaan alam dengan benar. Surat Al-Furqan ayat 45-50 tentang ciptaan Allah untuk manusia. Surat Al-Baqarah ayat 204-206 tentang perilaku orang munafik terhadap kelestarian alam, serta hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Yang terakhir, kalian harus bisa mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup, serta menyajikan laporan hasil perilaku terhadap lingkungan. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian bisa melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Peserta didik mampu melafalkan ayat-ayat sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan hadis-hadis tentang kelestarian lingkungan, mengomunikasikan dalam berbagai media dengan semangat disiplin, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita untuk mengetahui apa yang harus kita pelajari pada hari ini, silakan kalian amati dan kalian renungkan gambar yang ada di layar ini. Bagaimana ada penggundulan hutan, adanya musibah, apa ini namanya? Gunung meletus, ini apa? Sampah di laut, banyak banget. Hutan gundul, apalagi ini nih? Banjir, dan ini gempa bumi, gedung yang berpuluh-puluh tahun dibangun hancur hanya dengan 10 detik. Oleh karenanya, bagaimana cara kita untuk merenungkan ini adalah musibah-musibah yang Allah berikan, bencana yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus melestarikan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana supaya kita tidak merusak lingkungan di muka bumi ini. Perhatikan ayat selanjutnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya kerusakan yang ada di muka bumi, baik tadi yang namanya banjir, longsor, gunung Merapi, bahkan bencana-bencana lainnya itu apa? Akibat tingkah laku manusia. Seperti kalian lihat contoh nih, banyak sekali pencemaran-pencemaran yang terjadi saat ini. Yang lagi booming saat ini adalah pencemaran udara. Di Jakarta ini udaranya sangat luar biasa rusak. Polusinya banyak. Apa aja contohnya? Kendaraan bermotor, apalagi? Pembakaran sampah, apalagi? Pabrik-pabrik. Bahkan sampai pencemaran yang namanya di sungai, itu orang buang sampah sembarangan banyak. Itu karena tingkah laku manusia. Makanya kita harus bisa bagaimana meneladani dan merenungkan serta mengamalkan ayat dalam Al-Quran. Ya, mari kita lihat, saksikan video yang ada di depan. Beberapa bulan lalu,
Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan, seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Adapun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi KN95, N95 atau KF94 untuk menyaring PM2,5 mikrometer yang ada di luar ruangan. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara, disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, terdapat lebih dari 24,5 juta kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil beredar di Jakarta setiap harinya. Memang terdapat di wilayah Jakarta. Namun kondisi beberapa sarana seperti KRL dikeluhkan masyarakat karena terlalu padat. Oleh konsentrasi umum, apa sih yang nggak enak? Mungkin trafiknya terlalu banyak, mungkin isi di dalamnya terlalu ramai, terutama untuk KRL ya. Kalau beberapa transportasi lain mungkin ada yang berbeda juga, kayak Transjakarta ataupun MRT, dia loadnya memang nggak terlalu banyak sebanyak KRL sih. Hal inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan. Belum lolos uji emisi, pengendara akan dikenakan sanksi Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 untuk kendaraan roda 4. Adapun hal ini diharap dapat meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan pribadi di Jakarta untuk meminimalisir polusi udara yang mereka sebabkan. Arya Dita Utama, Egy Agung, Jakarta. Itulah gambaran yang terjadi pada saat ini tentang polusi udara yang begitu luar biasa mengancam kesehatan manusia yang berada di lingkungan DKI Jakarta. Bisa mengakibatkan paru-paru penyakitnya, apalagi sesak napas, batuk, radang. Nah, banyak penyakit yang akan timbul untuk kita sebagai masyarakat DKI Jakarta. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita menghayati ayat tentang melestarikan lingkungan, surat Ar-Rum ayat 41. Semuanya harap mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Kalian hayati ayat ini yang memiliki arti telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita harus bersyukur dan bisa melestarikan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Seperti di sekolah kita saat ini. Dibangun gedung yang luar biasa, tinggi 3 lantai, namun tidak lupa ditanam juga dengan tanaman yang rindang, yang lebat. Diperbanyak tanaman-tanaman buat apa? Supaya kita nih sebagai siswa, kalau pagi itu tumbuhan mengeluarkan apa? Oksigen. Nah, ketika kita datang pagi-pagi, maka sejuk udara yang kita hirup. Karena apa? Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pohon-pohonan yang ada di sekolah kita itu mengeluarkan oksigen yang baik untuk kita. Lalu apa lagi? Dibuat yang namanya kolam-kolam. Ketika datangnya hujan, maka tujuannya untuk resapan air agar tidak banjir dan tidak menggenang air dan bahkan jangan sampai masuk ke dalam kelas. Paham tum? Nah, setelah ini saya meminta kepada kalian untuk membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Saya akan memberikan lembar kerja untuk peserta didik. Kalian harus mengerjakan tugas ini per kelompok masing-masing. Saya buat 4 kelompok yang sebagaimana saya berikan kelompoknya tadi, yaitu kalian harus mengerjakan tugas-tugas bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan kita dan bagaimana memecahkan masalahnya dan bagaimana solusinya. Ya, saya minta untuk membuat 4 kelompok. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah nanti kalau sudah selesai bakal dipresentasikan, Pak? Iya, nanti setelah selesai kalian presentasikan per kelompok masing-masing. Apa hasilnya yang kalian diskusikan dan apa solusinya yang bisa kalian berikan untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Silakan dibuat kelompoknya. Ya, silakan ini untuk kelompok 1 didiskusikan tugasnya. Ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan tugasnya. Kelompoknya. Kelompok 3. Lembar kerjanya silakan didiskusikan berkelompok. Kelompok 4. Ya, tugasnya kalian diskusikan masing-masing per kelompok masing-masing, lalu nanti hasilnya dipresentasikan. Silakan.
Baik, setelah kalian diskusi masing-masing kelompok, saya meminta untuk perwakilan dan tiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok pertama untuk maju semuanya. Bagi dua. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Riza Firaja Satya Dinata. Nama saya Gusti. Nama saya Alvara. Nama saya Indra. Nama saya Rasya. Nama saya Rio. Nama saya Rifki. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, setelah kalian menyaksikan dan mengamati tadi video yang sudah ditayangkan tersebut, tulislah permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kita tahu bahwa sekarang itu polusi udara itu sudah tercemar. Kayak sekarang kita harus diwajibkan untuk menggunakan masker apabila di keluar agar kita tidak menghirup udara yang tidak bagus. Ya. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menanggulangi dan mencegah pencemaran lingkungan tersebut? Langkah-langkahnya akan dibacakan dengan Gusti. Ya, pertama untuk mencegah terjadinya polusi udara ini yaitu menjaga pola hidup kita dengan menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, terus menggunakan masker saat keluar, atau di luar rumah, kecuali hal-hal yang penting seperti sekolah atau berbelanja. Nah, untuk menanggulangi dan mencegah pencemaran lingkungan tersebut, kita bisa menggunakan angkutan umum, tidak menggunakan kendaraan pribadi gitu, kayak kita menggunakan Jaklingko atau TJ atau MRT atau yang lain-lain. Jadi kita bisa mengurangi emisi dari kendaraan polusi tersebut. Kayak kita bisa menggunakan sepeda apabila jaraknya dekat. Nah, permasalahan pencemaran lingkungan yang menyebabkan polusi udara itu apa aja sih? Ya kayak tadi, kayak kita menggunakan kendaraan pribadi, itu kan asapnya itu kan banyak, apalagi kita di daerah Jakarta yang notabene itu banyak kemacetan ya. Nah, banyak kemacetan akibat dari kendaraan umum dan industri pabrik di Jakarta. Jadi kita langkah-langkah untuk menanggulangi dan mencegahnya itu dari diri kita sendiri, kayak kita menggunakan sepeda motor, kita menanam pohon-pohon untuk supaya udaranya itu lebih segar gitu. Ada mau tambahan dari Rifki? Gimana Gusti? Ya udah, kita tutup aja. Oh ya. Sekian dari kelompok kami tentang presentasi menjaga kelestarian lingkungan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan untuk kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami ingin menjelaskan apa penyebab dan solusi dari bencana banjir. Nah, jadi kan banjir nih penyebab paling umumnya karena kesadaran para warga yang masih kurang untuk membuang sampah sembarangan. Terus juga banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan lahan yang harusnya jadi
tempat saluran air, malah dibangun bangunan-bangunan, itu kan bikin jadi tersumbat gitu. Terus kondisi tanah yang rendah juga sama pemanasan global. Nah, gimana sih cara agar bencana banjir yang marak banget nih, apalagi di Jakarta ini, gimana sih solusi? Nah, jadi solusinya dengan menjaga lingkungan sekitar atau menyadari masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air karena akan menyebabkan yang dimana tersumbatnya sampah-sampah dan tidak ada tempat untuk air mengalir. Mungkin itu saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dong. Ya, silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Riza Firaj Satria Dinata. Kenapa banjir itu disebabkan oleh sampah? Saya ingin bertanya itu, Pak. Ya, silakan untuk dijawab pertanyaan dari saudara kawan kita Raja. Mungkin karena banyaknya warga sekitar atau penduduk-penduduk Indonesia yang kurang sadar akan ngebuang sampah di sungai atau saluran air lainnya. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3. Silakan disampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan dan permasalahan di lingkungan sekolah yang akan dibacakan oleh Naisha. Jadi kelompok kami membahas tentang membuang sampah sembarangan, di mana masih banyak warga sekolah membawa sampah plastik seperti botol-botol plastik dan juga sampah plastik lainnya. Dan masih banyak juga yang membuangnya sembarangan, yang menyebabkan tersumbatnya saluran air. Sedangkan sekolah kita itu termasuk sekolah adiwiyata, yang dimana adiwiyata itu adalah sekolah yang anti plastik. Nah, bagaimana sih cara menanggulanginya? Yaitu akan dibacakan oleh Elsa. Solusinya seharusnya warga sekolah membawa kotak makan dan tumbler dari rumah yang pastinya lebih sehat. Dan juga mengajak warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk solusinya, membuat program Go Green yang ada yang mau ditanya nggak? Bagaimana itu program? Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana itu program Go Green? Program Go Green itu kayak gimana sih? Warga 16 untuk membersihkan lingkungan sekolah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ini akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelimpahan sampah plastik, yang dimana itu penyebabnya yang banyak sekarang sedang lagi maraknya pembelanjaan online yang menggunakan bubble wrap gitu, terus atau kayak solatip dan sebagian lainnya. Dan ada solusinya juga, yaitu yang disebutkan dengan Fitri. Solusinya itu bisa juga kita melakukan 3R. Apa sih 3R? 3R itu reduce, mengurangi sampah plastik. Reuse, menggunakan kembali. Recycle, dengan olah kembali. Setelah itu akan dibacakan oleh Sakila. Setelah itu ada juga kita harus membawa kantong belanja sendiri, tidak menggunakan sedotan plastik, terus hindari makanan dan minuman dengan kemasan plastik. Udah. Ya udah. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa ada hadis yang menyatakan an-nazafatu minal iman, di mana yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita sudah menyampaikan hasil-hasil diskusi kalian. Intinya apa? Kita harus sadar diri terhadap lingkungan di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Rasya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ketika kita melihat sampah, maka kita tidak perlu yang namanya menunggu orang lain untuk memungutnya atau petugas kebersihan yang membersihkannya. Kesadaran diri itulah yang harus kita gunakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya ketika sekarang saat ini kita terjadi polusi udara? Dan bagaimana juga kita ketika datangnya musim penghujan? Apa yang langkah kita yang harus kita lakukan? Yaitu kita sudah siapkan semuanya di sekolah kita sebagai sekolah contoh bagaimana menanggulangi polusi udara saat ini dan serta menanggulangi bagaimana ketika datang hujan yang lebat, musim hujan, kita buatkan resapan air. Kolam-kolam kita siapkan agar tidak membanjiri atau meluap airnya ke dalam ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita. Mari kita sama-sama keluar melihat apa hasilnya. Ini perhatikan anak-anak sekalian. Ini sekolah kita mengajarkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan berguna untuk sebagai ketika pagi hari akan mengeluarkan oksigen. Kita kan datang pagi-pagi jam berapa? Jam 6:30, Pak. 6:30 itu paling lambat. Iya. Nah, ketika kita datang di sini udara segar. Lihat pepohonan-pepohonan yang ada. Sekarang pun juga segar walaupun di siang hari pun segar. Nah, dan kolam-kolam coba kita lihat. Ini karena musim kemarau. Kalau ke musim kemarau kering airnya. Tapi ini bermanfaat ketika nanti di musim hujan agar air itu tidak meluap ke jalanan maupun ke dalam ruang-ruang kelas. Itulah fungsinya serapan air yang ada. Dan bahkan kita gunakan ketika air penuh atau sudah ada airnya, kita budidayakan ikan-ikan yang bisa kita konsumsi dan kita pelihara untuk sebagai kreasi-kreasi siswa-siswi MAN 16 Jakarta. Itulah kelestarian yang kita miliki di sekolah ini, makanya kita harus jaga dengan baik dan kita jaga dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja tuh, tanaman-tanamannya sudah hijau-hijau semua walaupun di musim kemarau. Kita rawat, kita siram, kita jaga
Dan ketika ada yang mati, maka kita pisahkan dan kita cabut supaya tidak menular ke tanaman-tanaman yang lainnya. Kalau ada pohon mangga, pohon sawo, pohon belimbing, serta ada kolam ikan yang selalu penuh, ya, itu supaya ada kejernihan di sekolah kita, supaya sekolah kita terlihat lebih asli lagi. Bagaimana, bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Ya, mari kita masuk ke kelas kembali. Nah, itulah hasil pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Saya berikan tugas buat kalian agar dibaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang kelestarian lingkungan. Tadi kita sudah mempelajari surat Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42. Nah, tugas selanjutnya kalian baca surat-surat yang lain atau hadis yang berkaitan dengan tema tersebut agar di pertemuan yang akan datang kita bisa memahami tentang solusi kita sebagai umat manusia bisa melestarikan lingkungan. Mari pada itu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.